Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Lembah ke Puncak. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi yang penuh kasih sayang, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami datang kepadamu dengan segala pujian dan ucapan syukur. Kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut, suka dan duka. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, tolong buka mata hati kami agar kami dapat melihat dengan jelas bagaimana Engkau menuntun kami dari lembah-lembah kesedihan menuju puncak-puncak sukacita. Bantulah kami untuk melihat bagaimana Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik melalui suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua memiliki cerita perjalanan kehidupan yang unik. Ada kalanya kita merasa seperti berada di puncak gunung, di mana pandangan kita menjadi luas dan hati kita penuh dengan sukacita menikmati keindahan. Namun ada juga saat-saat kita berada di lembah yang dalam, di mana segala sesuatu terasa gelap dan semuanya menjadi hampa. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama bagaimana Tuhan menolong kita untuk memiliki hidup yang terus bertumbuh sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita. Mari kita baca Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku, pohon zaitun sejak zaman dulu kala menjadi simbol kehidupan, kedamaian, dan kemakmuran. Minyak zaitun digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari makanan hingga keperluan ritual keagamaan. Dalam konteks ayat ini, pohon zaitun melambangkan yang pertama, kehidupan yang kekal. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat dan tahan lama. Akarnya yang dalam menjangkau sumber air yang stabil, membuatnya tetap hijau dan bertumbuh subur bahkan di tengah musim kemarau sekalipun. Ini menggambarkan kehidupan seorang percaya yang berakar kuat dalam kasih Tuhan, sehingga tetap teguh ketika menghadapi segala badai kehidupan. Yang kedua, berkat yang berlimpah. Buah zaitun menghasilkan minyak yang melimpah, menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Demikian pula, seorang yang percaya yang hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kehadiran di rumah Allah. Pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah menunjukkan kedekatan yang erat dengan Tuhan. Ini adalah gambaran yang ideal bagi setiap orang yang percaya, yaitu hidup dalam hadirat Tuhan setiap saat.
Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan pada Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku, setelah kita mengerti arti frasa pohon zaitun, mari kita belajar mengenal frasa yang berkata, percaya akan kasih setia Allah. Pada bagian kedua ayat ini menekankan pada iman yang teguh dan kasih setia Tuhan. Kasih setia Allah adalah kasih yang tidak berubah, tidak bergantung pada keadaan atau perbuatan manusia sekalipun. Ini adalah dasar dari pengharapan setiap orang yang percaya. Kasih setia Allah itu abadi. Kasih setia Allah itu tidak terbatas oleh waktu. Ia adalah kasih yang kekal, yang akan menyertai kita sepanjang hidup ini dan hingga kekekalan. Iman akan kasih setia Allah adalah fondasi di atas di mana kita membangun seluruh kehidupan Kristen kita. Dengan percaya pada kasih-Nya, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian. Kasih setia Allah yang berlimpah seharusnya mendorong kita untuk selalu bersyukur. Syukur adalah respon yang wajar atas kasih karunia yang sudah kita terima. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan orang percaya seringkali Alkitab ibaratkan seperti pohon atau tanaman yang mengalami pertumbuhan fase demi fase. Mulai dari bertunas, berakar, bertumbuh, dan kemudian menghasilkan buah-buah. Inilah kehidupan Kristen yang normal, yaitu kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku, ayat ini menggambarkan perjalanan iman sebagai sebuah proses yang terus-menerus berlangsung, bukan sekedar tujuan akhir yang statis. Artinya, hidup Kristen adalah hidup yang terus berproses, dinamis, terus bergerak maju, aktif, dan tidak diam di tempat. Yang pertama, frasa yang berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman bukan berarti kita harus memiliki pemahaman yang persis sama tentang segala hal. Namun kita bersatu dalam dasar-dasar iman yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan iman, kita saling belajar dan bertumbuh bersama, memperkaya pemahaman satu sama lainnya. Yang kedua, frasa yang berkata, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi pengalaman pribadi dengan Kristus yang terus mendalam. Marilah kita terus belajar, karena Alkitab adalah sumber pengetahuan kita yang utama tentang Allah kita. Kita perlu terus mempelajarinya dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, frasa yang berkata kedewasaan penuh.
Kedewasaan dalam iman bukan tujuan akhir yang tiba-tiba kita mencapainya begitu saja, melainkan sebuah proses yang terus-menerus berlangsung sepanjang hidup kita. Kedewasaan ditandai dengan semakin menyerupai Kristus dalam karakter kita dan juga dalam tindakan kita. Yang keempat, frasa yang berkata, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan dalam iman adalah tanda bahwa kita hidup. Kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita capai, tetapi harus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap saat. Pertumbuhan kita harus selaras dengan kehendak Allah, sesuai dengan teladan Kristus. Saudaraku, namun banyak orang yang sudah mengikuti Tuhan atau menjadi Kristen selama bertahun-tahun, tetapi kehidupan rohaninya tidak mengalami perubahan yang berarti. Tidak ada kemajuan, bahkan sepertinya berjalan di tempat. Jika demikian, berarti kekristenan mereka sudah mati. Walau secara kasat mata masih tampak melakukan aktivitas kerohanian, rajin pergi beribadah yang mungkin tidak sekedar rutinitas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun, jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Ini berbicara tentang kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, ayat ini merupakan panggilan yang sangat mendalam bagi setiap orang percaya. Kata kunci di sini adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan bukan sekedar menghadiri ibadah atau menjalankan ritual agama lainnya, melainkan merupakan sebuah komitmen yang mendalam untuk mengikuti Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepadanya, semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, gelombang kehidupan. Maka kita harus seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan, yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Akar pohon zaitun itu sangat kuat sehingga tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat lain. Itulah sebabnya ia dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Pohon zaitun adalah pohon yang menghasilkan minyak yang pada masa itu seringkali dipakai untuk mengurapi seorang raja. Di samping itu untuk keperluan hidup sehari-hari, di mana semua orang membutuhkan minyak zaitun. Hidup Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, firman Tuhan yang menggambarkan kita sebagai pohon zaitun, maka hal ini adalah pengingat yang indah tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan, yang percaya akan kasih setianya untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita terus bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Hidup kita terus bertumbuh bagaikan berjalan di lembah menuju puncak, menikmati indahnya hidup
dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, Engkau yang bertahta di surga, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh syukur dan rendah hati. Kami merenungkan firman-Mu dalam renungan hari ini, dan kami merasa begitu terhibur dan dikuatkan. Seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah-Mu, kami ingin terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Tuhan, kami sadar bahwa perjalanan iman kami tidak selalu mulus. Ada kalanya kami berada di lembah yang gelap dan kesepian, di mana iman kami terasa goyah dan ragu mulai menguasai hati kami. Namun Engkau selalu setia menemani dan menuntun kami keluar dari kegelapan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami ingin terus mempercayai-Mu dalam segala keadaan. Bapa, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu yang sempurna. Kami ingin menjadi seperti pohon zaitun yang berbuah lebat, menghasilkan buah-buah roh yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam usaha kami, dalam segala hal, Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Kita adalah pohon-pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan.
yang percaya akan kasih setianya untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah hidup kita terus bertumbuh, bagaikan berjalan dari lembah menuju ke puncak, menikmati indahnya hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.